Kamu pelan kali loh. telah berkumpul di kubu Paling pelan suaramu jadinya. demi Buat. memperebutkan kekuasaan dan kehormatan masing-masing. Hingga perang pun dimulai. Kedua kubu saling serang dan menikam setiap lawan mereka. Seluruh laki-laki yang berada di daerah tersebut meninggalkan anak dan istri mereka dan memperebut kekuasaan. Ayah dan anak, papa dan penahan saling bunuh. Mereka merupakan hubungan kasih yang dulu terjalin dari sebelum dan ini adalah perang yang mengerikan. Darah bercucuran di sana sini. Menjadi karena berperang, semakin banyak pula korban berjatuh. Saat perang berlangsung, seorang pemuda dalam perjalanan melintasi daerah tersebut dan melihat pertempuran yang tengah berlangsung antara kedua suku tersebut. Awalnya, ia tidak mempedulikan pertempuran tersebut dan ingin segera melanjutkan perjalanannya yang belum tahu kemana arahnya. Pada saat tidak melangkahkan kaki meninggalkan tempat tersebut, ia merubahnya karena melihat saat itu bukan hanya para lelaki yang akan menjadi korban, tetapi juga anak-anak dan perempuan juga akan menjadi korban. Akhirnya, ia ikut campur dalam menyelesaikan pertarungan tersebut. Lelaki tersebut adalah Sultan Bataras. Dilahirkan di negeri Pagaruyung. Saat itu, ia diusir dari negeri Pagaruyung karena Batahuan menjalin hubungan kekasih dengan saudaranya sendiri, yaitu Putri Linggagani. Akhirnya, ia bersama saudaranya pergi mengembara. Namun, siapa sangka Batara Sinombah mampu memutar tubuh petarung hanya dengan sebelah tangannya. Mereka terus mencoba, namun dengan ilmu bela dirinya, ia menjatuhkan semua orang yang ada di hadapannya, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan dan menyerang. Kedua pemimpin tersebut menyuruh para warganya untuk kembali ke rumah masing-masing. Pergi! Setelah selesai berperang, Sultan Batara Sinombah merasa begitu lelah dan segeralah ia bersandar di bawah pohon pinang yang rindang. Itulah asal muasal Huta Pinangaon yang sekarang berganti menjadi Kota Pinang. Karena takut kalau setelah ia meninggalkan tempat tersebut, suku Tambak dan suku Dasopang kembali lagi berperang, maka ia meminta izin kepada saudaranya sendiri, yaitu Putri Linggagani, untuk tinggal dan mendirikan tempat tinggal di tepi Sungai Pinang-Awan. Adinda, nampaknya Patek tidak mungkin meninggalkan kampung ini. Untuk sementara kita tinggal di daerah ini untuk melihat keadaan daerah ini. Patek takut kalau kita tinggalkan mereka akan berperang lagi. Patek takut anak-anak beserta perempuan daerah ini akan menjadi korban. Izinkan Patek tinggal di sini dan Dinda boleh melanjutkan perjalanan. Kau Adinda mengakhirkan masalah ini. Tinggallah di sini dan Dinda akan melanjutkan perjalanan. Namun, siapa sangka ternyata kekhawatiran Sultan Batara Sinombah benar bahwa setelah perang kemarin mereka ingin berperang lagi. Namun, dengan segera Sultan Batara Sinombah berhenti yang ingin berperang dan mendamaikan kedua kubu tersebut. Warga yang melihat Sultan Batara Sinombah, warga mundur dan takut. Warga menyampaikan kepada raja agar tidak ada peperangan dan mendamaikan kedua kubu tersebut. Dan Sultan Batara Sinombah sebagai pendatang baru di daerah ini yang akan diangkat sebagai raja. Kedua raja tersebut menyetujuinya dan menanyakan Sultan Batara Sinombah tentang tawaran tersebut. Wahai yang mulia, nampaknya Anda bukan penduduk daerah sini. Siapa nama Anda? Dari mana saudara berasal? Patek adalah Sultan Batara Sinombah. Patek adalah seorang pendatang yang hendak merantau. Dan Patek tidak sengaja melewati daerah ini. Lalu
pagi aja kayak biasa. Raja menjaga kesejahteraan rakyat dan rakyat patuh terhadap perintah raja. Yang kemudian karena ingin mencari daerah kekuasaan yang baru, maka kerajaan suku Tambak dan suku Dasapak pun meninggalkan daerah tersebut guna membuka perkampungan yang baru untuk dijadikan daerah kekuasaan mereka. Selama Sultan Batara Sinobah memimpin daerah tersebut, ia banyak mendapatkan pertentangan dari ketua-ketua kampung di daerah kepemimpinan raja. Namun, dia adalah seorang sultan. Dia adalah seorang raja yang perkasa dan pemberani. Dia tidak takut dalam tantangan yang ada. Para ketua kampung pun menyerang kesultanan yang dipimpin oleh Sultan Batara Sinobah. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sultan Batara Sinobah, ia mampu menaklukkan ketua-ketua kampung tersebut. Dan pada akhirnya kepemimpinan seutuhnya dimiliki olehnya. Di bawah kepemimpinan raja tersebut, warga hidup dengan damai dan sejahtera. Warga selalu bekerja sama untuk memajukan daerah. Hingga pada suatu hari, sang raja berjumpa dengan seorang wanita yang sangat cantik dan anggun. Berapa menit belum? Batara Sinobah terpesona dengan kecantikannya yang melampaui kecantikan manusia biasa. Aduhai, cantik nian wanita itu, seperti bidadari yang purna. Wahai Adinda, bolehkah Patek berkenalan dengan Adinda? Iya boleh, Sultan Batara Sinobah. Hamba patuh dengan titah Sultan. Patek berniat menjadikan Adinda permaisuri Sultan dengan Patek itu. Ampun Sultan, apakah Adinda pantas menjadi permaisuri Sultan? Patek sudah yakin dengan pilihan Patek. Adinda memang wanita yang Patek cari selama ini. Kalau begitu, Adinda bersedia menjadi permaisuri Sultan dan Kesultanan pimpin. Akhirnya, tibalah hari pernikahan Sultan Batara Sinobah dengan pujaan hatinya. Pesta dilaksanakan dengan meriah, dengan diiringi musik dan tarian Melayu. Setelah menikah, Sultan Batara Sinobah dikaruniai seorang putra yang diberi nama Mangkuto Alam. Dan Mangkuto Alam memiliki 3 orang putra yang diberi nama Raja Indra, Raja Regar, dan Raja Awan. Sultan Batara Sinobah mendidik setiap keturunannya untuk menjadi seorang yang penuh dengan kasih sayang, jujur, dan senantiasa berbuat baik dan mandiri. Sultan Batara Sinobah selalu menceritakan kepada Sultan Batara Sinobah selalu Jangan dipanfatin, ha, geser sini. agar cucu-cucunya bagaimana perjalanan dulu sebelum Ini menjadi jangan panfatin, seorang ada raja kesini. dari kota Pinang. Hai putraku Indra, apa yang tidak Patek berikan dan Patek penuhi kepadamu, sehingga kau berniat meninggalkan istana ini? Tiada suatu pun ayahanda. Aku hanya ingin mengembara, mencari pengalaman ayahandaku. Bukankah menjadi tradisi keturunan kita demikian? Aku ingin mengikuti perjuangan ayahanda yang mulia Batara. Pergilah, aku akan memberikanmu kesaktian. Ingat, jadilah seorang yang jujur, senantiasa berbuat baik, pemberani, dan bertanggung jawab. Tak berapa lama terdengarlah kabar bahwa Raja Indra telah menempati Kabul dan menjadi raja di daerah itu. Sedangkan yang nomor 2, Raja Regar, telah menetap di Sungai Koras dan menjadi curian sebuah kampung yang bernama Kampung Raja. Dan yang termuda, Raja Awan, sama halnya seperti Raja Indra. Ia meneruskan tradisi keluarganya. Namun ayahanda merasa berat hati karena Raja Awan merupakan putra bungsu. Dengan dihantarkannya oleh Sultan Batara Sinobah ke pintu gerbang Raja Awan, melihat ayahandanya Mangkuto Alam sedang tertegun.
Pergilah, aku akan senantiasa menjagamu dari kejauhan. Hal tersebut membuat harkat dan martabat Kesultanan Pinang Awan semakin terangkat karena Sultan Batara Sinombak telah berhasil mendidik keturunannya menjadi orang yang mandiri dan berhasil menjadi raja seperti diri. Membuat rakyat semakin bangga kepada keberhasilan tersebut. Sultan Batara Sinombak tidak mau kelak keturunannya bertempur demi memperebutkan Kesultanan Pinang Awan yang dipimpin oleh Sultan Batara Sinombak. Tak lama kemudian setelah memimpin daerah tersebut dengan sejahtera, suatu hari ia pun jatuh sakit. Seluruh rakyat berusaha mencari cara bagaimana Sultan bisa sembuh kembali. Setiap tahun didatangkan, namun tak satu pun berhasil. Hingga Raja menyampaikan kepada rakyatnya agar berhenti mencari pengobatan untuknya. Ia berkata, "Rakyatku, bahwa tak akan ada yang bisa menyembuhkan penyakitku selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesembuhan, penyakit, hidup, dan kematian adalah miliknya, dan